Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir dalam kegiatan pembahasan Litmas untuk usulan reintegrasi kepada narapidana atas nama Aldo Renaldo bin Atalib. Pada hari ini 231. tanggal 31 Maret tahun 2022. Kepada PK Bapas dipersilakan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua TPP beserta sekretaris dan anggota yang hadir pada forum ini. Di sini kami pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Muara Tewe menyampaikan laporan dari pembimbing kemasyarakatan yakni usulan rencana program pembebasan bersyarat atas nama Aldo Renaldo bin Atalib, perkara perlindungan anak, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Di sini akan kami sampaikan rumus masalah, bagaimana tingkat risiko pengulangan tindak pidana, faktor-faktor klien dilakukan tindak pidana, apa yang diterima klien selama menjalani pidana, bagaimana kelayakan dan penerimaan masyarakat dalam integrasi klien yang akan datang. Baik, akan kami bacakan terlebih dahulu. Litmas ini berdasarkan permintaan dari Surat Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Buntok nomor W17 pas.PK.01.01 datar 414 tanggal 18 November 2022 perihal permintaan Litmas atas nama Maulana bin Budi Atma Setiawan dan kawan-kawan. Terlebih dulu akan kami sampaikan identitas klien, nama Aldo Renaldo bin Rudi Atalib, nomor register B.1 nomor 26/2019, nomor putusan pengadilan 20/Pitsus/2019/PN B Buntok, tanggal putusan 22 Maret 2019, lama pidana atau ekspirasi vonis 15 tahun subsidiar 1 bulan dan denda 1 juta rupiah, ekspirasi tanggal 26 Maret 2023. Tempat tanggal lahir Mengkatip 11 April 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku bangsa kewarganegaraan suku Dayak Pakumpai Indonesia, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan atau status ex karyawan PT Isapenta, status belum kawin, alamat Kelurahan Mengkatip RT 6 RW 2 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Ciri-ciri khusus, tangan kanan bertato gambar muka. Identitas orang tua, nama Rudi Atalib, ayah kandung meninggal dunia, nama ibu Turi Mince, ibu kandung almarhumah. Penjamin Matius, paman kandung. Di sini ada susunan keluarga dari penjamin. Yang pertama Matius selaku paman kandung, Titi Sumanti sebagai tante. Ketiga Taties Yubilate sebagai anak kandung, Tara Junia anak kandung, Tessa Mulia Damayanti anak kandung, Aldo Renaldo sebagai keponakan dengan klien. Di sini akan kami sampaikan juga riwayat hidup dan perkembangan klien. Riwayat kelahiran klien, menurut pengakuan klien, ia dilahirkan 22 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 April 1999. Ia dilahirkan di Kelurahan Mengkatip. Klien terlahir dalam kondisi normal dan sehat tanpa ada cacat bawaan dengan bantuan bidan kampung dalam proses persalinan secara normal.
Klien merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rudi Atalib almarhum dan Ibu Turimince almarhum. Riwayat pendidikan klien. Sewaktu orang tua klien masih hidup, orang tua klien cukup baik mendidik klien. Klien selalu diingatkan untuk menjaga sikap dan perilaku serta selalu mengarahkan klien pada perbuatan yang baik, yakni menjalankan ibadah dengan teratur, serta orang tua klien juga memperbolehkan klien untuk bermain di lingkungan yang tidak kalah pentingnya. Orang tua klien menasihati klien apabila klien melakukan kesalahan. Pendidikan formal, klien mengawali pendidikan di sekolah dasar, mangkatib hingga tamat. Setelah tamat, klien melanjutkan sekolah menengah pertama hingga tamat. Selanjutnya, klien tidak melanjutkan sekolah karena bekerja membantu meringankan beban orang tuanya. Pendidikan non formal, klien tidak pernah mengikuti kegiatan pendidikan non formal. Riwayat tingkah laku. 1. Bakat dan potensi yang dimiliki klien. Menurut keterangan klien bahwa sampai saat ini klien merasa tidak ada bakat tertentu yang sangat menonjol dalam dirinya, melainkan hanya bisa bekerja sebagai menyadap karet dan membersihkan rotan. 2. Relasi sosial orang tua dan keluarga. Hubungan keluarga masih tetap terjaga dengan baik. Tidak ada keretakan meskipun klien telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan harus menjalani pembinaan di rutan. Keluarga klien masih tetap menerima dan berusaha dapat membesuk klien sebagai bentuk dukungan untuk menguatkan klien menjalani pembinaan di rutan. Meskipun hal ini tidak sering dilakukan karena jarak yang sangat jauh karena faktor kesibukan dan pekerjaan serta biaya, namun klien sangat memahami hal ini dan memaklumi serta tidak menganggap hal ini sebagai sebuah permasalahan. Riwayat penggunaan rokok, nafsa, dan alkohol. Nafsa, klien tidak pernah mengkonsumsi. Untuk rokok, klien merokok sejak klien duduk di bangku sekolah dasar. Sedangkan alkohol, klien pernah mengkonsumsi minuman beralkohol sebelum menjalani pidana. Riwayat perkawinan klien belum pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita manapun. Kondisi lingkungan budaya dan alam tempat tinggal klien. A. Berdasarkan sosial dengan masyarakat, berdasarkan observasi pembimbing kemasyarakatan ke tempat tinggal penjamin klien. Lingkungan tempat tinggal klien yang berada di pedesaan yang ramai dan padat akan penduduk, antara satu dan yang lainnya bisa berinteraksi dengan baik dikarenakan saudara klien sudah lama dan menjadi keluarga turun-temurun di lingkungan tersebut hingga saling terjaga keharmonisan kekeluargaan. Kondisi alam tempat orang tua. Klien tergolong di wilayah pedesaan yang mana pertengah pedesaan di bantaran Sungai Barito dan rumah penduduk antara rumah yang satu dengan yang lainnya saling berdekatan. Penggolongan profesi dan mata pencaharian. Mata pencaharian warga di sekitar tempat tinggal klien sebagian besar adalah sebagai nelayan dan petani penyadap karet. Tindak pidana yang menjadi klien melakukan tindak pidana adalah klien melakukan pidana awalnya adalah karena ada kesempatan dan serta sering menonton film porno.
Untuk tanggapan korban, ketika pembimbing kemasyarakatan berkunjung ke rumah korban dan keluarganya, di situ pembimbing kemasyarakatan bertemu dengan korban beserta orang tuanya, beserta didampingi oleh ketua RT setempat, bahwa pihak keluarga korban memberikan maaf terhadap klien serta pihak korban tidak keberatan apabila klien diusulkan untuk mendapatkan program reintegrasi pembebasan sosial apabila sudah memenuhi syarat yang berlaku baik administrasi ataupun substansi. Kesimpulan, klien yang bernama Aldo Renaldo bin Rudi Atalib lahir di Mangkatip 11 April 1999 dan klien belum menikah. Klien melakukan tindak pidana perlindungan anak dikarenakan ada kesempatan dan pengaruh sering menonton film porno. Selama menjalani pembinaan di Rutan kelas 2B Buntok, klien dapat mengikuti program pembinaan kepribadian berupa kegiatan olahraga dan kegiatan keagamaan Islam. Selama menjalani pembinaan di Rutan Buntok, hubungan klien dan warga binaan lainnya dan petugas berlangsung dengan cukup baik. Begitu pula hubungan dengan keluarga juga cukup baik dan klien tidak pernah terdaftar dalam buku register F. Penjamin dalam hal ini paman kandung klien sudah menyatakan bersedia untuk menjamin klien dan bersedia menerima klien kembali. Secara substantif maupun administratif, klien telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan program pembinaannya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Rekomendasi, sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang TPP Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Muara Tewe pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2022, kami selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan 1. Klien atas nama Aldo bin Rudi Atalib disetujui berintegrasi dengan masyarakat melalui hak pembebasan bersyarat. 2. Berdasarkan pengamatan pembimbing kemasyarakatan yang telah melaksanakan wawancara dengan penjamin klien serta observasi ke lingkungan keluarganya selaku penjamin, masyarakat dan pemerintah setempat secara umum mereka telah siap untuk menerima klien kembali untuk berbaur di lingkungan setempat. Selama menunggu proses terbitnya SK pembebasan bersyarat agar klien dapat diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal setelah bebas nantinya. Penutup, demikian laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana salah satu persyaratan dalam bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat klien yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Ketua TPP dan sekretaris beserta anggota yang lainnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.